Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, hendaklah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat Allah sangatlah banyak. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh, itu semata-mata datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insanaladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat ingkar atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kaum muslimin sedang Jumat yang Allah muliakan, di antara bentuk ibadah yang paling utama, ketaatan yang paling agung yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu seseorang menuntut ilmu. Apa yang dimaksud menuntut ilmu syar'i? Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan ilmu berkaitan dengan Allah dan Rasul-Nya tentang syariat yang mulia ini lebih baik daripada harta dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, samakah orang yang memiliki ilmu atau orang yang memiliki pengetahuan dari orang yang tidak memiliki pengetahuan? Jawabnya tentu tidak sama. Orang yang memiliki ilmu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan agama Islam, dia akan mengagungkan segala sesuatu yang memang Allah memerintahkan untuk mengagungkannya. Dia akan memuliakan dan meninggikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk meninggikannya. Dan ia mencintai apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai. Ia membenci apa yang Allah dan Rasul-Nya benci. Inilah makna dari keimanan yang sempurna. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang bukan kedudukan dunianya, bukan kedudukan di tengah masyarakat. Dia memiliki pangkat, memiliki jah ataupun kedudukan yang hebat di tengah masyarakat. Tetapi Allah akan mengangkat seseorang, mengangkat derajat seseorang dari dia mengetahui
dia mengilmui ilmunya Allah, yaitu dia mengetahui agama Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, sehingga kita harus mengetahui seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya yang mulia, yaitu Kumail bin Ziyad an-Nakhai, di mana beliau mengatakan, ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah. Wahai Kumail bin Ziyad, ingatlah, hati itu ibarat wadah. Fa khairaha aw'aha. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Ihfad ma aqulu lak. Maka jagalah, maka ingatlah apa yang aku katakan kepadamu. Kemudian Ali melanjutkan perkataannya, an-nasu salasatun. Manusia terbagi menjadi 3 bagian. Fa'alimun rabbaniyun, yaitu orang yang alim rabbani. Manusia yang terbaik, manusia yang dibagi oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu rabbaniyun, yaitu yang senantiasa beribadah kepada Allah. Di antara manusia yang rabbani adalah para ulama. Maka dikatakan ulama rabbani, yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan, mengajarkan akidah yang benar, menuntun manusia dari jalan kesesatan kepada jalan kebenaran. Inilah manusia yang pertama. Ciri manusia yang pertama adalah yaitu al-alimun rabbaniyun. Kemudian yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah, yaitu orang yang menuntut ilmu, yang berada di atas jalan kebenaran. Kita semuanya, status kita adalah penuntut ilmu. Kita bukan ulama. Kita adalah muta'allim, yang senantiasa terus belajar dan belajar sampai bertemu dengan Allah, sampai datangnya kematian kepada kita. Maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak boleh seseorang merasa dirinya cukup dengan ilmu yang dia miliki. Dia harus senantiasa terus mengupgrade ilmu, memperbaharui, terus menambah. Karena di antara keberkahan ilmu tatkala ilmu itu diamalkan, banyak orang yang banyak menuntut ilmu, perbenaran terhadap ilmu berkaitan Allah dan Rasulnya tentang agama Islam dia tahu, tetapi ketika dia tidak mengamalkan, maka ilmu itu tidak mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah wahamajun ri'aun atsba'u kullu nakin yamiluna ma'a kulli rihin, yaitu orang yang awam yang senantiasa mengikuti setiap orang yang berteriak atau menyeru. Mereka condong sesuai dengan arah angin yang berhembus. Orang awam dia tidak memiliki arah. Orang awam hanya mengikuti saja. Maka ketika yang diikuti oleh orang yang levelnya di bawah penuntut ilmu, yaitu orang awam, dia harus memilih dan memilah guru yang mengajarnya. Kalau guru yang mengajarkannya adalah guru yang baik, guru yang mengajarkan akidah yang benar, senantiasa memperingatkan kepada mada'unya tentang bahaya kesyirikan, bahaya kemaksiatan, dan seorang guru tidak mengkultuskan dirinya, orang yang wajib dipuja, yang wajib dilebih-lebihkan. Kita lihat di sosial media yang terjadi pada saat ini, orang awam menuhankan gurunya. Mereka menjadikan gurunya seakan-akan levelnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk sujud. Mereka mengikuti apa yang dihalalkan oleh gurunya walaupun diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Inilah kondisi orang awam. Ketika orang awam ini dibimbing oleh ulama rabbaniyun, seorang ustadz yang mengarahkan kepada kebaikan akidah yang benar, maka orang awam ini dia mengikuti jalan yang benar. Sebaliknya ketika
orang awam tersebut ya memilih dan memilah guru yang salah, akidahnya menyimpang, akhlaknya rusak, moralnya rusak, maka secara otomatis ya orang awam tersebut, mad'u tersebut menjadi jelek dan rusak. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dilanjutkan, lam yastadi'u binuril ilm. Orang yang awam itu tidak dapat cahaya ilmu, yang mana ilmu itu menerangi dirinya, tidak dapat menerangi dirinya dengan ilmu yang benar. Sehingga apa? Orang tersebut walam yalja'u ila ruknin wasik, dan dia tidak berpegang teguh pada pegangan yang kuat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah syahid dalam perkataan beliau, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta dunia. Harus kita camkan baik-baik jamaah Allah muliakan. Ilmu agama ini lebih baik daripada ilmu dunia, harta dunia yang ada di dalamnya. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kata Ali. Ilmu akan menjaga dirimu, sedangkan engkau akan menjaga hartamu. Berapa banyak dengan ilmu seseorang mendapatkan keberkahan. Dengan ilmu Allah menjaga dirinya dan akan menjaga kewibawaan dirinya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, tidak diketahui kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat, siapa yang dapat menjaga dirinya dari perkara yang syubhat? Bagaimana orang dapat menjaga diri dari perkara syubhat kalau dia tidak memiliki ilmu? Ilmu yang akan menjaga diri seseorang dari perkara syubhat. Faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Sungguh dia telah menjaga kehormatan diri dan kehormatan agamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan. Kemudian dengan ilmu seseorang akan menjadi mulia. Orang yang memiliki ilmu akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang memiliki ilmu mengetahui hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak agama Islam secara keseluruhan, dia akan mempraktekkan seluruh amaliyah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang, kita perhatikan media yang telah memberitakan adanya pembunuhan. Mari kita perhatikan sejenak. Adanya pembunuhan, adanya pencurian, pemerkosaan, adanya korupsi, menghilangkan nyawa orang, menghilangkan barang orang, mengambil hak orang maksudnya. Ini disebabkan dia tidak mengetahui mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Makanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dia tidaklah meyakini suatu keyakinan melainkan apa yang telah diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Dia tidak mengucapkan suatu perkataan atau statement melainkan hal tersebut akan mendatangkan manfaat bagi dirinya.
Dia tidak akan berbuat yang akan memberikan gangguan terhadap saudaranya. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya, muslim yang baik adalah, kata Nabi, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di mana muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Berapa banyak disebabkan lisan kita menyakiti orang lain, kita menghancurkan kehormatan orang lain. Dengan tangan dan kaki kita, kita memukul, menendang dan yang lainnya, berbuat semena-mena. Ingatlah jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kemuliaan melainkan kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Bagaimana kita mempelajari sirah para sahabat, mereka bermuamal dengan cara yang baik, pun kita harus amalkan. Kita sudah mendengar hadis yang mulia ini, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berapa banyak di antara kita yang mengamalkan? Ada di antara kita yang menggibah, mengadu domba, menjadikan satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan. Bagaimana kita mengambil hak orang lain dengan tangan kita tanpa merasa berdosa? Ini disebabkan dekadensi moral dan jauhnya seseorang dari ilmu yang benar. Maka masjid adalah wadah untuk mengarahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita agar bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita memberikan gangguan kepada orang lain. Bahkan kalau kita lihat di berita sampai pembunuhan, setiap hari kita mendengarnya. Setiap hari kita disajikan perkara-perkara yang tidak seharusnya seorang muslim lakukan. Kembali kepada agama Allah, belajar tentang Islam yang benar, amalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh para sahabat, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, sehingga kita memuliakan ilmu ini dibandingkan dunia yang sangat hina, yang Nabi SAW mengatakan seperti bangkai kambing. Bangkai kambing, bayangkan dunia ini bangkai kambing, semua orang berebut untuk mendapatkan dunia ini. Tetapi kemuliaan adalah ketika seorang dapat menempatkan diri sebagai seorang hamba yang mukhlis, seorang hamba rabbaniyin, senantiasa beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di atas jalan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun orang-orang yang kita cintai, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin secara umum, di atas jalan hidayah, di atas kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.